Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Adik semuanya, saya buka perkuliahan pengantar filsafat kita hari ini dengan mengaturkan panganjali umat. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kalau dari sisi etimologinya kan dikatakan bahwa filsafat itu adalah mencari kebijaksanaan. Tapi menurut saya filsafat itu bukan hanya untuk mencari kebijaksanaan, tapi yang menjadi pintu masuknya adalah seseorang yang bertanya secara mendalam, radikal, dan sistematis. Jadi persoalan mendasar di filsafat itu sebetulnya adalah persoalan bertanya, mempertanyakan segala hal yang ingin dicari jawabannya. Itu pintu masuk dari sebuah filsafat. Bertanya tentang apa saja itu kan. Apakah bertanya tentang objeknya? Apakah kita akan bertanya tentang prosedur-prosedurnya, metodologisnya? Apakah kita juga akan bertanya tentang kebermanfaatannya, nilai-nilainya itu kan. Itu yang di dalam ilmu filsafat disebut dengan aspek ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Itu kita akan jabarkan satu persatu nanti ya. Secara mendalam tentang filsafat ada satu dua hal yang harus adik-adik tentukan. Yang pertama, sebelum belajar filsafat, Anda tegaskan dulu tujuan Anda. Ya, apa tujuan Anda? Apakah akan menjadi seorang filosof atau akan menjadi ahli filsafat? Tuh, tentukan dulu tujuan Anda sekarang dalam membicarakan tentang pengantar filsafat. Kedua-duanya itu penting sebetulnya ya. Ada orang bertujuan untuk menjadi seorang filosof. Jadi kalau menjadi seorang filosof itu, seseorang itu harus berpikir, merefleksikan, kemudian berkreasi, kemudian memproduksi ide gitu kan. Jadi kalau seseorang ingin menjadi seorang filosof, jadi pekerjaannya itu adalah, tugasnya nanti adalah berpikir, merefleksi ya. Bahkan itu sedikit istilahnya spiritual, melalui peristiwa-peristiwa kontemplasi istilahnya, kemudian berkreasi, kemudian memproduksi ide. Itu tugas dari seorang filosof. Tetapi kalau Anda bertujuan ingin menjadi seorang ahli filsafat, jadi Anda harus belajar tentang teori, fakta dan generalisasi, bagaimana hubungannya gitu kan. Teori, fakta, dan generalisasi, hukum-hukumnya, itu yang harus dipelajari, dipahami. Kemudian mempelajari tentang pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh filsafat sebelumnya, filosof-filosof sebelumnya. Kemudian belajar tentang paradigma filsafat itu bagaimana. Nah, jadi itu ya yang menjadi sebelum kita akan mengarah belajar pengantar filsafat, tentukan dulu tujuan Anda. Tetapi alangkah lebih baiknya apabila rekan-rekan, adik-adik mahasiswa itu bisa mencapai kedua-duanya, sekaligus menjadi seorang filosof dan juga menjadi seorang ahli filsafat gitu kan. Jadi itu ya. Nah, kemudian sebelum kita memahami filsafat secara menyeluruh ya, radikal dan sistematis gitu kan. Sebelum kita memahami filsafat itu apa, tolong dibedakan terlebih dahulu ada dua sisi dari filsafat itu. Yang pertama, filsafat sebagai metodologi. Terus yang kedua, filsafat sebagai produk pemikiran. Ya. Yang pertama tadi, filsafat sebagai metodologi, filsafat digunakan sebagai alat untuk berpikir ya. Itu proses berpikir, itu filsafat. Baik itu secara empirisme
maupun idealisme gitu kan, melalui pengalaman atau mempergunakan fungsi pikiran gitu kan. Ya. Itu disebut dengan filsafat sebagai metode. Kemudian yang kedua, filsafat sebagai sebuah produk pemikiran. Jadi filsafat adalah produk pemikiran atau gagasan dari seseorang atau tokoh tertentu. Contohnya ada Nietzsche, Plato, Aristoteles, kemudian pemikiran dari Descartes atau dari pemikiran dari Isaac Newton gitu kan. Akhirnya kedua orang ini kan memiliki paradigma Descartes Newtonian gitu. Descartes Newtonian yang sangat berpengaruh di zaman modern, revolusi ilmu dan revolusi industri gitu kan. Bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tercipta dari paradigma dan pemikiran-pemikiran Descartes dan Newton. Terus berikutnya, lahirnya filsafat, ya kita berbicara tentang lahirnya filsafat, itu terlahir karena ketika orang tidak puas dengan jawaban yang dijawab secara pertanyaan itu dijawab secara mistis gitu kan, terhadap problem-problem hidupnya. Banyak mempergunakan mitos atau legenda. Nah, kemudian hal semacam ini beralih menjadi ke hal-hal yang dijawab mempergunakan logos, ilmu pengetahuan, rasio atau nalar. Kemudian orang-orang mulai berpikir dan mencari tahu, kritis ya. Tapi kritis bukan artian sekarat ya, tapi kritis itu dapat diartikan mendudukkan pada proporsi, pada tempatnya ya, pada hal-hal yang sebenarnya dan semestinya, itu kritis ya. Jadi filsafat itu adalah sebuah gerbang ya, untuk membuka pikiran, mempergunakan rasional. Kemudian ada rasa ingin tahu di situ, kemudian hal-hal yang bersifat kebijaksanaan atau hikmah. Ada beberapa hal yang menjadi tugas seorang filosof atau menjadi tugas dari filsafat. Tugas utama dari filsafat itu 3 hal ya. Yang pertama tadi ada memperjelas konsep, yang kedua ada mengkritisi sebuah konsep, kemudian yang ketiga membentuk sebuah argumen. Kemudian ada 7 ciri dari seseorang dalam berpikir filsafat. Yang pertama disebut dengan radikal, mengakar, ya, fundamental, ya, radikal. Kemudian yang kedua ada komprehensif, meluas, menyeluruh. Yang ketiga ada kritis, ya. Yang keempat ada konseptual. Kemudian yang kelima koheren, konsisten atau runtut gitu ya. Kemudian ada sistematis dan metodis ya, berurutan gitu kan. Ada prosedur-prosedurnya, dan yang terakhir ada bebas dan bertanggung jawab ya. Bebas dan bertanggung jawab. Nah, itu 7 ciri dari berpikir filosofis, berpikir filsafat. Nah, itu dulu pengantar dari saya. Ada pertanyaan, saya silahkan.